Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai analisa lingkungan serta alternatif strategi investasi. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Bagus Made Dwiatnyana, absen 23. Selanjutnya ada Made Priska Adela, absen 12. Yang terakhir ada Nimputu Purwani Dewi, absen 32. Di sini ada dua materi bahasan, yaitu yang pertama, strategi investasi terdiri dari pengertian investasi, perencanaan nilai investasi, lingkungan bisnis, dan bentuk badan usaha. Materi yang kedua, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, terdiri dari pengertian AMDAL, implikasi investasi terhadap lingkungan, dan proses penyusunan AMDAL. Materi yang pertama, strategi investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Jogianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Perencanaan nilai investasi. Perencanaan nilai investasi adalah proses mengidentifikasi tujuan keuangan dan mengubahnya melalui pembuatan rencana. Perencanaan investasi merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan. Perencanaan investasi dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran. Kemudian perusahaan perlu mencocokkan tujuan tersebut dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Selanjutnya itu ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan, tetapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Ada beberapa ciri dari lingkungan bisnis yang sehat, yaitu kompleks, dinamis, serta sudut pandang yang beragam. Bentuk badan usaha. Badan usaha adalah usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Bentuk usaha bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada badan usaha berdasarkan kepemilikan modal yang terdiri dari BUMN, BUMD, dan BUMS. Lalu yang kedua ada badan usaha berdasarkan kegiatan yang terdiri dari ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Lalu yang ketiga ada badan usaha berdasarkan wilayah negara, yaitu badan usaha penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perizinan suatu proyek. Dengan cara ini, proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut. Dalam PP 51 tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu yang pertama ada AMDAL proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Yang kedua ada AMDAL terpadu atau multisektoral, yaitu AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Yang ketiga ada AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Lalu yang terakhir ada AMDAL regional, yaitu AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan
yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. Kemudian yang selanjutnya ada implikasi investasi terhadap lingkungan. Adanya kegiatan yang dapat merusak lingkungan berpotensi untuk memberikan dampak penting pada lingkungan hidup, seperti jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Analisis aspek lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Proses penyusunan AMDAL. Secara umum, proses dokumen AMDAL dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama itu proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Kemudian yang kedua, proses pengumuman. Proses pengumuman, setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Yang ketiga, proses pelingkupan atau scooping. Pelingkupan Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Yang keempat ada penyusunan dan penilaian KANDAL. Setelah KANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Yang kelima, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KANDAL yang telah disepakati, yaitu hasil penilaian Komisi AMDAL. Yang terakhir ada persetujuan kelayakan lingkungan. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan belum memiliki kepastian pengelolaan lingkungannya. Sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau biasa disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. AMDAL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf. Presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.